nggak malu? Halo, jelas nggak malu. Karena gue bukan nyolong. Kalau nyolong, baru malu. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all Sargios. Thank you for standing by us over the past year, for your prayers, your support, and your unwavering belief in us. Gibah time! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai berita viral, gosip artis, hingga reaksi para kreator yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas Raffi Ahmad, Ayu Dewi, Luna Maya, dan Melanie Ricardo yang kembali menjadi sorotan publik. Benarkah Raffi Ahmad justru memilih hangout bersama Ayu Dewi dan Luna Maya tanpa Melanie Ricardo? Apakah benar hubungan pertemanan mereka sedang tidak baik-baik saja? Atau semua ini hanya asumsi netizen yang semakin liar? Yang menarik, setelah berbagai komentar bermunculan di media sosial, muncul lagi perkembangan terbaru yang membuat perdebatan semakin ramai. Banyak netizen mulai mengaitkan sikap Raffi Ahmad dengan isu yang sedang viral, sementara respon dari pihak-pihak yang terlibat juga ikut memancing beragam spekulasi. Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Udah lihat belum nih, rumah produksi ini posting poster terbaru filmnya si CEO yang kemarin rame, yang bunga di tepi jurang. Dalam poster terbarunya nggak ada foto si CEO. Apakah rumah produksi ini tekotek? Filmnya nggak ada yang nonton. Bagus tapi keputusan yang baik, karena CEO kan udah kaya, nggak butuh lagi dia untuk dipromosikan untuk itu. Matalah. Sarwenda hadir di sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu. Tegas berdirinya ibu yang selalu mementingkan kebahagiaan. Jakarta Selatan, dan sebagai seorang ibu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah untuk saya, yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Jadi ya doakan semoga proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak-anak. Persiapannya apa, Ci? Mungkin nanti ya setelah sidang agendanya apa sih, Bang? Agendanya aja ya. Coba dari dulu ya kan, lu mempertemukan RO nggak persulit kayak begini, akhirnya apa itu? Sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu Tak. identitas para penggugat dan tergugat, ya. Lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator, ya. Di situ akan terjadi proses mediasi. Ya, nggak tahu berapa lama, tapi Wendah datang hari ini menunjukkan bahwa dia serius terhadap persidangan ini dan dia akan. RO juga serius loh, RO juga serius. Hak asuh anaknya tetap berada di dia. Terus maksudmu kalau Ruben nggak datang, dia tidak benar-benar ingin memperjuangkan anaknya? Ada-ada aja memang kau ngomong. Dari tadi ku perhatikan aneh-aneh kau ngomong memang. Aduh, ada loh manusianya kayak gitu ya kan. Gak usah aku sebut namanya ya kan. Aneh aja. Kok semangat. Nah batunya rasain. Lu nantangin netizen Indonesia, sekarang lu bakal diboikot. Kalau lu bakal diboikot, lu mau jualan sama siapa? Viewer lo, ya. Oh my god, berita apa lagi nih guys? Kita lihat yuk. Ruben sebut Jordi Onsu ikut andil dalam kesalahannya, dalam apa? Perceraiannya. Ruben sebut Jordi perpisahannya katanya. Waduh. Onsu ikut andil dalam perpisahannya dengan Sarwenda. Dia bilang, Anda yang sering menjadi penyambung lidah alias provokator. Wow, tuh kan, waduh. Kalian baca dari atas ya guys, kalau ingin berhasil bla 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 sampai di bawah ini. Kalau ingin berhasil bekerjalah dan bekerjalah dan buktikan dengan usaha serta prestasi, bukan dengan menjatuhkan karakter atau martabat ayah dari anak saya ya. Saya pun belum bisa mengatakan apa itu ketutup bahasa orang ya. Waduh. Cus, di screenshot. Nah, di sini nih. Lalu di mana Uncle Jordi sekarang? Saat tahu saya datang kok tidak muncul lagi?
Waduh, gimana menurut pendapat kalian guys ya? Apa ini dari postingan Koko Cimori ya? Cimori jadi Cimot ya. Iya kami kismin ya. Itu si Manda ante bayaran bulanan ngapain ikutan ngomong cenah. Yang komen bukan gak ada duit tapi mengutarakan isi hati masing-masing. Lihat kelakuan elu cenah. Waduh. Coba kalian baca ini dulu ya. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya. Waduh. Dan baca lagi namanya. Nih gara-gara si CEO ikut-ikut campur ngurusin anak, pacaran aja gitu. Karena mereka juga punya standar gitu untuk tentang masalah anak gitu, ngurusin anak itu punya standar gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ikut campur kalau ngurusin anak gitu. Betul gitu ya, harusnya dia nggak perlu komentar banyak ya, cukup biar aja ibunya mengatakan A atau B-nya kepada anaknya ya. Waduh, nih jalan tak tampak arah. Bagaimana kalau kita balik boykot RO katanya guys. Waduh, ini ada Sergio ini seperti pendukungnya Gio ya. Kita orang percaya jangan ambil hak Tuhan katanya gitu guys. Waduh, menurut kalian gimana guys? Katanya bagaimana kalau kita balik boykot RO ya tuh buat EOSU guys? Gimana guys? Mungkin kalian punya komentar gitu ya. Di mana nih kalian ya antara Gio atau Ruben gitu ya? Dan ini ada apa lagi guys infonya? Guys, kalem. Waduh, katanya untuk kalem. kalian para pecinta si S dan juga si G, bukan maksudku di sini untuk membela RO. Kenapa? Yang pertama, aku nggak suka yang namanya kejahatan. Mau itu yang lagi happening siapa? Aku nggak akan pernah mau yang namanya mencampuri urusan orang. Di sini aku sebagai netizen yang kebetulan aku melihat kan dari kemarin beritanya lagi seliweran. Pada akhirnya aku melihat nih di sini yang mana sih yang benar, di sini yang mana sih yang salah. Memang aku tahu si S itu adalah seorang ibu. Aku paham betul. Jadi seorang ibu, apalagi ibu tunggal. Betul. Ini susah banget. Cuman gimana caranya supaya kan dia sebagai ibu ini ya mohon maaf ya, dia kan selama ini kan dilihat netizen itu oke ketika dia masih bersama Koer. Setelah dia sudah bercerai, loh kenapa kok kayak menjadi-jadi gitu loh. Jadi ya wajar dong kalau aku sebagai netizen kok itu kayak ada kejanggalan. Kayaknya kan dia ingin menjadi sebagai ibu yang baik, tapi loh kenapa dia bahkan after berpisah dia malah menjelek-jelekan si ayah di depan si anaknya. Tapi kok kenapa Delala setelah berpisah malah di sini tuh kayak mohon maaf ya, ayahnya tuh kayak seakan-akan jahat di depan anak-anaknya. Ya nggak mungkin dong anak-anaknya yang tadinya deket nih sama ayahnya, kenapa kok bisa tiba-tiba jauh? Tuh kan guys, kok bisanya jauh, apalagi sejak kehadiran Om Gio gitu ya. Waduh, nah ini ada info apa lagi guys? Padahal makanannya masih banyak, ngapain comot lagi makanan orang lain katanya. Ini disebut apa ya guys? Katanya gitu guys. Waduh, kita lihat lagi mangapnya, kita lihat mangapnya guys. Waduh, tuh lihat ini disebut apa guys? Waduh. Makanan dia masih banyak gitu, ngapain comot lagi makanan sih? Punya Onyo, ini video lawas sih sebenarnya, tapi kocak aja aku lihatnya guys ya. Aduh. Dulu waktu asmaran lupa sama anak, sekarang udah putus baru ungkit-ungkit katanya gitu guys. Ini aku dapat akun dari siapa ini ya? Waduh, aku nggak tahu, ini nggak kebaca guys ya. Waduh, ini tulisannya seperti itu guys ya. Nah ini ada Sarwenda, itulah pentingnya kenapa kau bijaksana sebagai public figure. Loh, orang-orang bikin petisi kayak gini dan udah ditandatangani 55.000 orang. Tuh guys ya, waduh. Ini ada Gio katanya CEO, tapi makannya kayak orang kelaparan. Beda sama Reno, makanannya kelihatan berkelas katanya. Makan seperti kemaruk banget ya. Gio tahu dari komentar kalau mangkoknya ini buat cuci tangannya Ruben katanya. Waduh, kelaparan tah. Waduh. Tuh ya video perbandingan antara Reno Barak dan Gio.
Waduh, mungkin dia lagi diet terus tiba-tiba pengen makan gitu guys, kelaparan lah ya. Cewek-cewek. Parah banget, gue gak diajak, parah. Tuh guys, Raffi Ahmad malah meng-hangout bareng Ayu Dewi dan Luna Maya tanpa Melanie Ricardo. Geng menteri ceria untuk ngeledepak Melanie Ricardo. Tapi si Melanie malah bansos sama Raffi ya. Dikira Raffi bakalan belain Melanie kali. Padahal aslinya Raffi lebih pilih main sama Ayu Dewi dan Luna Maya. Wah, kasihan si Melanie katanya gitu guys. Di bawahnya ada netizen dicubit Ayu Dewi karena tadinya Raffi mau ngebelain Melanie Ricardo gitu. Waduh. Waduh, ada suara Al-Quran. Semoga lancar sidangnya besok ya kok, dan hasilnya seperti yang diharapkan katanya. Waduh. Bahaya FYP lagi. Bahaya FYP lagi. Di unfollow artis Melanie ngaku nggak peduli karena punya skill yang yang nangis tapi titiknya nggak punya ya. Gimana menurut kalian netizen? Ini artis apa ya netizen? Karya dia apa sih? Kok belum pernah lihat saya. Komennya netizen ada bahan baru nih untuk digoreng katanya gitu. Waduh, ada bahan baru. Waduh. Kalau misalnya kayak teman-teman bilang, netizen misalnya dia ngomong, ini apa-apa segala macam, berarti kan ada sesuatu yang dijual, bukan hanya fisik, ada skill yang berbahaya FYP lagi. Waduh, Angkatlah topi, minat monggo capri. Tuh guys ya, maaf bang, saya gak respect lagi, saya unfollow katanya. Waduh, gue bisa sampai kayak sekarang bukan karena respect lu. Gue bisa kayak sekarang karena gue punya integritas yang gak bisa digoyang oleh pembenci manapun. Waduh, aku suka sama Bang Den, bijaksana gak mengarah sana sini, benar-benar real di tengah-tengah supaya keduanya saling mikir dan bahkan saling merasa jadi bagian semua ya. Aku gak bijaksana, cuma menurutku kasihan anak-anaknya RO dan SW kalau begini terus gitu guys. Waduh. Nah teman-teman, setelah menyaksikan video tadi dari awal sampai akhir, sekarang saya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang penonton yang mengikuti berbagai informasi yang beredar di media sosial. Jadi kalian boleh saja setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya berharap kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Menurut saya, salah satu masalah terbesar di era media sosial saat ini adalah terlalu mudahnya kita mengambil kesimpulan hanya dari potongan video yang berdurasi beberapa detik saja. Kita sering merasa sudah mengetahui keseluruhan cerita, padahal yang kita lihat mungkin hanya sebagian kecil dari kenyataan. Apalagi ketika yang dibahas adalah figur publik yang setiap gerak-geriknya selalu menjadi perhatian jutaan orang. Dalam kasus yang dibahas pada video ini, saya melihat netizen begitu cepat menghubungkan satu momen dengan momen lainnya. Ketika Raffi Ahmad terlihat bersama Ayu Dewi dan Luna Maya tanpa Melanie Ricardo, langsung muncul berbagai dugaan mengenai hubungan pertemanan mereka. Padahal menurut saya, berteman itu tidak selalu harus hadir bersama dalam setiap kesempatan. Bisa saja ada kesibukan masing-masing, jadwal yang berbeda, atau alasan pribadi yang memang tidak perlu diketahui publik. Saya pribadi tidak suka jika sebuah potongan video langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang sedang bermusuhan. Menurut saya itu terlalu jauh. Kehidupan para artis memang terbuka untuk publik, tetapi bukan berarti semua hal yang terjadi harus memiliki makna tersembunyi. Di sisi lain, saya juga memahami kenapa netizen menjadi penasaran. Dunia hiburan memang selalu dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika ada sesuatu yang tampak berbeda dari biasanya, orang-orang akan mulai bertanya-tanya. Itu sesuatu yang wajar. Yang menurut saya kurang tepat adalah ketika rasa penasaran tersebut berubah menjadi tuduhan atau penghakiman. Saya juga melihat bagaimana algoritma media sosial bekerja. Semakin banyak orang yang berkomentar, semakin tinggi pula penyebaran suatu isu. Akibatnya, satu video bisa melahirkan puluhan video lain yang membahas topik yang sama. Lama-kelamaan opini mulai bercampur dengan fakta sehingga masyarakat menjadi sulit membedakan mana informasi yang benar-benar telah dikonfirmasi dan mana yang masih berupa dugaan. Kalau ditanya apakah mungkin ada masalah di antara mereka, menurut saya tentu saja kemungkinan apapun selalu ada dalam hubungan antar manusia. Namun kemungkinan bukan berarti kepastian. Saya memilih untuk tidak menyimpulkan sesuatu sebelum ada penjelasan yang jelas dari pihak yang bersangkutan.
Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana netizen sering merasa mengenal kehidupan artis secara utuh hanya karena mengikuti mereka di media sosial. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Bisa saja apa yang terlihat di kamera sama sekali tidak menggambarkan hubungan mereka di kehidupan sehari-hari. Menurut saya, kita sebagai penonton juga perlu lebih bijak. Menikmati berita hiburan itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai kita ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Saya lebih senang jika diskusi difokuskan pada apa yang memang terlihat dalam video daripada membangun narasi yang belum memiliki dasar. Kalau memang suatu hari nanti ada klarifikasi dari Raffi Ahmad, Ayu Dewi, Luna Maya atau Melanie Ricardo, tentu kita bisa menilai berdasarkan penjelasan tersebut. Namun selama belum ada kepastian, saya rasa akan lebih baik jika kita tidak terburu-buru memilih siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya juga melihat bahwa dunia hiburan memang tidak pernah lepas dari perhatian publik. Setiap unggahan, setiap foto, bahkan setiap gestur kecil bisa menjadi bahan pembicaraan selama berhari-hari. Di satu sisi, itu memang konsekuensi menjadi public figure. Tetapi di sisi lain, kita sebagai penonton juga memiliki tanggung jawab untuk tidak memperbesar sesuatu yang belum tentu merupakan masalah. Terlepas dari semua itu, saya berharap hubungan pertemanan mereka tetap baik-baik saja. Kalaupun memang ada persoalan, semoga bisa diselesaikan secara dewasa tanpa harus terus menjadi konsumsi publik. Tidak semua persoalan harus dipertontonkan dan tidak semua diam berarti sedang bermasalah. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap kreator konten termasuk channel ini sebaiknya tetap membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi, sedangkan opini adalah penilaian pribadi berdasarkan informasi yang tersedia. Saya berusaha agar opini saya tetap berada pada ranah opini, sehingga kalian pun bebas memiliki pandangan yang berbeda. Justru saya merasa perbedaan pendapat adalah hal yang membuat diskusi menjadi menarik. Selama disampaikan dengan sopan dan saling menghormati, saya yakin kita semua bisa belajar melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya, menurut saya inti dari kejadian ini bukan sekedar soal siapa berkumpul dengan siapa. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi informasi yang beredar. Jangan sampai kita terlalu cepat percaya hanya karena sebuah narasi terdengar meyakinkan. Biasakan melihat informasi dari berbagai sisi, menunggu klarifikasi jika memang ada, dan tidak mudah terpancing oleh judul atau potongan video yang dibuat untuk menarik perhatian. Itulah pendapat pribadi saya mengenai pembahasan kali ini. Saya tentu tidak memaksa kalian untuk memiliki pandangan yang sama. Kalau menurut kalian ada sudut pandang lain yang menarik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya senang membaca berbagai pendapat selama disampaikan dengan santun dan saling menghormati. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, subscribe Analisis Sengit apabila belum bergabung, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap menjadi penonton yang cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang sedang viral.